Kebun alpukat seluas 3 hektar ini berlokasi di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Di bawah berkah Mandiri Farm, kebun ini dikelola secara modern. Setiap alpukat yang ditanam berasal dari bibit unggul Nusantara yang telah memiliki label. Ini untuk lebih menjamin hasil panen yang berkualitas. Ada 1.100 alpukat dari berbagai varietas yang ditanam di kebun ini, seperti varietas Miki, Alligator, Kendil, Happy, Peluang, Yamagata, Lilin, Rifai, dan berbagai varietas lainnya. Jadi ini kami berada di Berkah Mandiri Farm Purwokerto. Alhamdulillah kami menanam kurang lebih 3 hektar berbagai macam varietas. Ini untuk kami riset dan uji coba, Mas. Pak, ini ternyata ada yang bisa sebesar ini ya alpukatnya. Ini jenis apa, Pak? Dan ini usianya berapa? Bisa dipanen kapan nih? Bentar lagi atau masih lama? Iya. Ini yang dinamakan varietas kendil, Mas. Jadi kendil ini dulu bibitnya kami peroleh dari Pak Profesor Nonot Prakoso. Nah, jadi ini umur sudah kurang lebih 19 bulan. 19 bulan. Alhamdulillah nih buahnya udah lumayan. Ini mungkin 1 kilo lebih. Kalau ini 2 kiloan nih kalau melihat besarnya, iya. 2 kiloan. Jadi kalau teman-teman petani yang kepingin size besar, kendil solusinya. Ternyata di Gandatapa 19 bulan itu sudah mulai ada yang berbuah. Di lain-lain juga mulai berbunga, Mas. Bunga paes namanya. Insya Allah di musim kemarau depan mudah-mudahan sudah mulai berbuah maksimal. Nih, itu berapa, mantap kan ya? Itu, Pak. Kalau ini varietas Miki, Mas. Kalau sana tadi kan kendil, ini yang varietas Miki. Miki juga alhamdulillah nih untuk lahan sini 19 bulan ini udah mulai rendel ini ternyata. Ini kalau kemarin yang panen di situ bobotnya 7 on 15 gram yang paling besar. Ini kurang lebih ya 6 sampai 7 on nih. Miki bulat. Terus warna dagingnya kuning, rasanya saat ini paling lumayan enak dan bahkan dicari orang. Ini yang lagi trending ya, Pak ya? Iya. Jadi varietas apapun mesti membandingkannya sama Miki gitu. Jadi kalau ada buah-buah baru sama Miki enak mana? Ini varietas lilin, Mas. Lilin Singkawang nih. Alhamdulillah semenjak kita tanam 4 bulan langsung berbuah. Sebenarnya awal buahnya itu ada ratusan, cuma karena mungkin secara alamiah dia akan menyesuaikan besar batang. Alhamdulillah ini ada beberapa yang nyantol nih. Ini mungkin kalau bobot sudah 4 on sampai 5 onan nih. Nanti bisa sampai 2 kilo ya, Pak ya? Enggak. Kalau lilin 350 sampai 5 on, Mas. Oh, 5 on. Yang 2 kilo kendil. Gitu. Jadi ini rekomendasi untuk teman-teman petani yang mau nanam sangat genjah. Lilin Singkawang. Menggunakan konsep tumpang sari, Berkah Mandiri Farm bisa menekan biaya perawatan. Pada lahan tersebut, selain ditanami alpukat, juga ditanami jambu kristal dan tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura untuk panen mingguan, jambu kristal panen bulanan. Sedangkan hasil panen alpukat diharapkan sebagai keuntungan utama. Nah, kali ini Folder Desa ngobrol bareng Gianto, pemilik Berkah Mandiri Farm. Kita akan bincang-bincang mulai dari budidaya alpukat hingga pembibitan. Selamat siang,
Hari ini kita berkunjung ke Berkah Mandiri Farm di Desa Gandatapa ya. Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya sudah ketemu dengan petani inspiratif kita, Pak Gianto ini yang luar biasa sekali, kebunnya luas, dan kita akan berbincang terkait bibit dan budidaya alpukat. Pak, bisa dikenalkan dulu monggo, BM Farm dan panjenengan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini terima kasih sama Mas Hindar ya, dan tim tentunya sudah diliput lewat folder desa ini. Jadi perkenalkan, nama saya Gianto. Saya kebetulan petani ini, Pak. Kita punya lahan kebun alpukat ini. Jadi kami kebetulan mencoba untuk berbudidaya dengan tumpang sari. Ini alhamdulillah kita mencoba nanam berbagai jenis alpukat unggulan. Kami namakan dengan Berkah Mandiri Farm Purwokerto, beralamat di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Gitu, Pak. Terima kasih. Bisa diceritakan konsep budidaya di sini untuk alpukatnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Konsep yang kami lakukan sebenarnya sederhana, Mas Hindar. Jadi awal kebetulan kami berkecimpung atau bergerak di horti atau sayuran. Jadi kami berpikir bagaimana nanam sayuran, tapi kami masih punya tabungan gitu. Nah, alhamdulillah kita memang mencoba riset di Berkah Mandiri Farm itu, kita mengadakan riset, Mas. Jadi baik varietas, pestisida ataupun teknik budidaya. Lah yang terakhir yang kami lakukan ini adalah, kalau dulu sungkup, pakai plastik sungkup cabai. Ini kita coba untuk tumpang sari. Saat ini kami pilih tumpang sari, cabai, alpukat, jambu kristal, dan pisang di pinggiran ya. Kenapa kita memilih itu? Sebenarnya banyak tanaman yang bisa dipadukan. Cuma kita memilih itu harapannya kita nanam alpukat dengan biaya sangat ringan. Kenapa ringan? Yang kita lakukan ini, setelah kita nanam 3 kali sayuran, cabai, tomat cabai atau yang lain, tahu-tahu alpukat sudah berbuah, Mas. Jadi alpukat ini sebenarnya tanaman utama, tapi perawatannya nunut atau dompleng di tanaman yang lain. Jadi harapan kami, pertama nanam alpukat dengan biaya sangat murah. Yang kedua, cash flow biar lancar, karena petani itu nggak mungkin dong nunggu 2 tahun 3 tahun baru makan, ibaratnya kayak gitu. Sehingga kami seling dengan jambu kristal dan sayuran, pinggiran ada pisang, sehingga harapan kami ada panen mingguannya nanti ada, bulanannya ada, tahunannya ada gitu. Tahunannya alpukat, mingguannya nanti dari jambu kristal, bulanannya nanti dari cabai, pisangnya itu bonus lah karena untuk pinggiran. Gitu, untuk Mas. Ini untuk alpukat sendiri mungkin ini saya lihat menarik sekali alpukatnya. Ada yang besar buahnya, terus ternyata bisa genjak juga istilahnya ya. Dia kecil tapi sudah berbuah. Di sini ada berapa pohon, ada ditanam berapa, terus kemudian nanti disebutkan ada berapa jenis alpukatnya. Alhamdulillah untuk alpukat ini kita nanam kurang lebih ada 3 hektaran, Mas. 3 hektar kurang lebih. Kalau tanaman jumlahnya kurang lebih ya 1.100 sampai 1.200. Ini kami kembangkan jenis-jenis unggulan. Jenis-jenis unggulan. Alhamdulillah yang kita kembangkan di sini karena riset juga, riset varietas, kami pengen mencoba memahami karakter masing-masing varietas. Jadi kami nanam ada Miki, ada Alligator, ada Kendil, ada Happy, ada Peluang, ada Yamagata, ada Lilin, ada Rifai, dan lain-lain. Cukup lumayan banyak, Mas. Jadi ada sekitar mungkin 15 sampai 20 varietas. Nah, dari situ ternyata di umur 16 bulan ini hampir 70% berbuah. 70% sudah bisa berbuah. Terus yang kita tanam memang size-nya itu minim itu di 350 gram sampai 2 kilo. Sampai 2 kilo. Cukup besar juga ya. Kalau cukup besar. Yang
lokal itu kan hanya segini-gini ya, kecil-kecil. nggih. Karena memang kami memilih satu bibit yang punya nilai pasar harga jual tinggi tentunya. Karena salah satu faktor keberhasilan tadi sudah sering kami sampaikan. Pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga bibit, yang keempat teknik budidaya, yang kelima cuaca, yang terakhir doa. Salah satunya adalah bibit, Mas. Jadi kita harus memilih bibit yang berkualitas, jelas asal usulnya, mudah perawatannya, gampang nanti jualnya. Semua jenis bibit tersedia di sini ya? Insya Allah tersedia. Ya, dan kami jual memang bibit-bibit berkualitas, dari kecil sampai besar. Nggih. Gitu. Terus ini apa namanya, kalau yang buah itu bisa dipanen di bulan keberapa sih, dari bunga sampai? Sebenarnya tergantung varietas, Mas. Kalau lilin kurang lebih mungkin ya 5 sampai 6 bulanan. Miki itu 6 bulanan. Dari muncul bunga ya, muncul bunga bisa panen. Kalau kendil 8 sampai 9 bulan. Luang tuh 8 bulanan. Semakin besar ukuran buahnya, semakin lama. Gitu, Mas. Itu dari lokal atau ada yang dari luar negeri? Sementara ini kita yang sudah menjelang panen lokal. Unggulan lokal Indonesia. Lokal. Ya. Lokal aja seperti bisa, Miki, kendil, tapi kami juga ini mengembangkan bibit-bibit introduksi, tapi lagi kita pendem. Lagi kita perbanyak nantinya, Mas. Itu ada Tanspeed, ada Kuba, ada Red Vietnam, ada Taiwan, ada Bukanir, dan lain-lain. Nah, yang minat kalau beli pasti nanti juga ada pendampingan. Siap, insya Allah. Jadi nanti kita jual bibit, insya Allah kami coba dampingi untuk teknik budidayanya, Mas. Insya Allah sampai ke pasarnya malah. Sampai pasarnya ya. Biar tidak salah, karena selama ini kadang hanya sekedar jual bibit, tapi tidak sampai ke pendampingan teknik budidaya. Padahal alpukat ini yang agak sulit itu treatment pembuahannya, Mas. Kalau menyuburkan mungkin semua orang bisa, tapi untuk treatment pembuahannya memang harus ada teknik tertentu. Kan mungkin tadi dia setelah ditanam dari masing-masing jenis ini bisa berbuah itu setelah usia berapa? Umur berapa ya, Mas? Iya, baik. Ini kebetulan yang kami uji coba di sini ini ya, Mas. Saya cerita yang di sini ya. Ini kebetulan kami menanam di ketinggian 350 mdpl. Terus tumpang sari tadi dengan cabai. Alhamdulillah untuk kebun sana itu usia 19 bulan sudah mulai berbuah. Di sana itu ada kendil, ada Miki, ada Wina, ada lilin. Kalau di sini ini Miki, kebanyakan Miki. Ini alhamdulillah kemarin 15 bulan sudah mulai berbuah. 15 bulan, tapi baru buah pertama, Mas. Bahasanya bunga paes ya. Buah bunga paes. Kami yakin nanti pada saat umur 2 tahun ke sana, insya Allah sudah mulai bisa lebih berbuah. Tentunya berapa hasil pertanamannya? Ya tergantung perawatan. Jadi nanti kalau perawatannya maksimal, tanaman tumbuh dengan sehat dan baik akan lebih banyak. Tapi kalau info teman-teman yang sudah nanam di daerah lain, umur 3,5 tahun ke atas itu bisa minimal 50 kilo per batang. Iya, jadi nanti per tahun akan semakin naik hasilnya. Tergantung dengan tadi perawatan tadi, Mas. Gitu. Oke, siap. Buah unggulan nasional ya, Pak. Rasa dan kelebihan masing-masing ada rasa dan seperti itu. Kalau rasa saat ini Miki itu mungkin paling dicari, Mas. Karena Miki ini juara buah nasional 2017. Nah, yang lain ini tentunya sudah lewat seleksi. Jadi kita nanam memang buah-buah yang sudah pilihan yang kita kembangkan, Mas. Gitu.
Jadi nanti kalau ada teman-teman petani yang mau ikut berbudidaya alpukat, karena ini masih termasuk buah unggulan, kami Berkah Mandiri Farm Purwokerto menyediakan bibit-bibit yang berkualitas dari ukuran kecil sampai ukuran besar yang 1 tahun panen. Nanti kita lihat bibit-bibitnya. Pak, ini bibit apa ini? Jelaskan Pak. Rimbun sekali. Ini varietasnya Red Vietnam, Mas. Nah, jadi ini dari batang dongkelan. Kita dongkel nih lokal. Kita lakukan top working. Jadi kita sambung dengan Red Vietnam. Jadi nanti kita juga akan sediakan bibit-bibit berkualitas seperti ini, Mas. Pohon berkualitas. Jadi nanti harapannya punya tanaman di depan rumah dengan buahnya yang banyak. Ini bisa juga kita sambung berbagai varietas, tidak hanya Red Vietnam, nanti bisa 3, misalkan lilin, kendil, atau aligator, atau varietas yang lain. Kalau ini satu varietas? Kalau ini satu varietas, Red Vietnam. Ya, ini Mas, contoh proses TW kami. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ini nanti bisa beda varietas. Tapi ini rencana memang baru 1 varietas. Ini introduksi. Ini Tan Spitz, ini Queen Taiwan. Ini bibit-bibit yang tanggung ini, Mas. Tingginya udah kurang lebih 1,5 meter lebih, batangnya sekian. Ini juga nih, ini tanggung. Jadi kami sediakan bibit itu ada yang ukuran 50 sentian, 80, 1 meter, ada yang 2 meter lebih. Batangnya pun ngikuti. Ada yang kecil, ada yang diameter 3-4 cm. Nanti kita lihat di bibit-bibit besar di pendemannya. Ini contoh 1 varietas, ini varietas Rifai, Mas. Ini bibit yang pendeman kita sudah pendem kurang lebih 1 tahunan. Ini sudah siap untuk dibudidayakan. Jadi kalau ini ditanam, insya Allah 1 tahun atau 1,5 tahun ini bisa berbuah. Karena batang memang sudah besar. Nih kita lihat batangnya nih. Itu batangnya udah besar-besar, Mas, diameter 5-7 cm. Jadi memang kokoh. Bibit berkualitas seperti ini, Mas. Ya. Ini contoh batang besar ini ya, Mas ya. Nih. Ini diameter kurang lebih ya 7 cm kalau ini. 6-7 cm. Jadi memang sampai sana ini rata-rata ya 5-7 cm, Mas. Bibit super, benar-benar super ini.